Mau ngapain ya? Nugas deh. Oh, iya nugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dualistik. Yang teori ini dijelaskan oleh Dr. Boyke. Apa itu sistem ekonomi dualistik? Dualistik. Bukan. Sistem ekonomi dualistik adalah sistem ekonomi masyarakat yang mengalami dua macam sistem ekonomi yang saling berbeda dan berdampingan sama kuatnya, di mana sistem ekonomi satu adalah sistem ekonomi prakapitalis yang dianut oleh penduduk-penduduk asli. Yang kedua, itu ada sistem ekonomi dari barat yang bersifat kapitalistik atau telah dalam bentuk sosialisme dan komunisme. Terbentuknya ekonomi dualistik. Penjajahan yang terjadi di Indonesia merupakan awal terjadinya sejarah sistem ekonomi dualistik. Penjajahan yang membawa pola sistem perekonomian kapitalis membawa pengaruh perekonomian, akan tetapi hanya terpusat pada sebagian daerah tertentu saja. Apabila tidak terjadi kedatangan orang-orang barat ke Indonesia dan dunia timur lainnya, suatu waktu akan berkembang menuju ke sistem kapitalisme secara bersamaan dan merata. Ya. Dampak ekonomi dualistik. Yang pertama, itu ada ketidakseimbangan pendapatan rakyat. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat tidak merata. Yang ketiga, memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Yang keempat, pembangunan sektor publik yang tidak beragam. Bagaimana sistem ekonomi yang ada di Indonesia? Apa yang kalian lihat sekarang? Ini adalah gambaran dari sistem ekonomi dualistik di Indonesia. Apa alasannya? Menurut Dr. Boyke, Indonesia mengalami dualisme ekonomi atau dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan sangat kuat. Dua sistem tersebut bukan sistem ekonomi transisi, di mana sifat dan ciri-cirinya yang lama makin melemah dan yang baru makin menguat, melainkan kedua-duanya sama kuat dan jauh berbeda. Menurut Boyke, pelaku ekonomi kapitalis bersifat superior dan pelaku ekonomi prakapitalis itu bersifat inferior. Apa bedanya? Ayo kita bahas. 3. Ciri-ciri khusus masyarakat asli Indonesia. Yang pertama, itu ada mobilitas faktor produksi yang rendah. Yang kedua, pemisah yang tajam antara kota dan pedesaan. Yang ketiga, pertentangan antara rumah tangga atau perekonomian uang dengan barang. Yang keempat, masyarakat barat yang masih bersifat mekanistik dan masyarakat timur yang bersifat organik. Yang kelima, masyarakat barat perekonomiannya lebih bersifat produsen dan masyarakat timur bersifat konsumen. Pertama, pemisah yang tajam antara kota dengan desa. Ketajaman tersebut sejajar dengan sifat masyarakat timur itu sendiri, karena peredaran uang dan ekonomi pasar belum menyusup ke masyarakat desa. Masyarakat pedesaan mempunyai sifat utama akan haus kredit. Pertentangan antara kota dan desa sekaligus merupakan pertentangan antara perdagangan industri dengan pertanian dan kerajinan tangan. Yang kedua, itu ada pertentangan antara rumah tangga atau perekonomian uang dengan perekonomian barang. Penyebabnya, pajak yang dikenakan oleh masyarakat pedesaan itu yang harusnya dibayar dalam bentuk uang bersifat sangat membelakan untuk mereka. Gambaran masyarakat kota dan pedesaan. Yang ketiga, masyarakat barat perekonomiannya bersifat produsen dan masyarakat timur berperekonomian konsumen. Asas perusahaan modern belum meresap dalam masyarakat Jawa.
dan konsumen dikuasai oleh alasan non-ekonomi. Ilmu ekonomi tidak akan berlaku atau paling tidak berlakunya sangat terbatas. Teori ekonomi berasal dari barat, berlakunya harus dipenuhi persyaratan-persyaratan antara lain kebutuhan subjektif ekonomi yang tidak terbatas dan masyarakat telah bersifat individualisme. Yang keempat, masyarakat barat bersifat mekanistik dan masyarakat timur bersifat organik. Maksudnya, masyarakat barat sangat bersifat mekanistik dalam arti bersifat pamrih, objektif dalam arti melihat objek yang hendak dicapai dan kurang perhatian terhadap unsur-unsur subjektif, bersifat metafisik atau faktor berbagai macam perasaan dan lain-lain. Kelima, perbedaan tersebut akibat sebagai terjadinya penjajahan orang-orang barat. Apabila tidak terjadinya orang-orang barat masuk ke Indonesia dan dunia timur, sewaktu-waktu akan berkembang ke tahap kapitalisme. Akan tetapi, sebelum kelembagaan ekonomi dan sosial menuju ke arah yang sama, penjajahan dengan sistem kapitalisme masuk ke dunia timur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.